Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN kelas 9 di semester 2 bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas beberapa subbab, namun pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang upaya pencegahan konflik yang bersifat syara. Keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat besar seperti Indonesia. Tentu saja hal tersebut dapat terjadi apabila keragaman kebudayaan tersebut dikelola dengan tepat. Bagaimana bila tidak dikelola dengan tepat, malapetakalah yang akan melanda. Jelas ya bahwa kita sebagai bangsa yang sangat beragam, baik dari suku, budaya, ras, agama, ataupun antar golongan, maka keberagaman tersebut harus senantiasa menjadikan potensi bagi kemajuan bangsa kita ya. Jangan sampai keberagaman menjadi penghalang terhadap kemajuan bangsa. Itu tergantung kita sebagai bangsa Indonesia bagaimana cara mengolah dari keberagaman tersebut. Upaya pencegahan konflik yang bersifat syara ada beberapa pendekatan. Di antaranya pertama preventif, yang kedua represif, yang ketiga kuratif. Preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Misalkan kita mengedepankan sikap toleransi. Artinya walaupun kita berbeda, tetapi kita harus tetap saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Bisa juga dengan melakukan kerjasama terhadap sesuatu kegiatan. Nah, dengan adanya kerjasama, maka bisa terjalin suatu komunikasi yang baik atau saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga secara tidak langsung bisa mencegah terjadinya masalah, karena kerjasama tersebut tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Bisa juga dengan melakukan latihan bersama dalam suatu kegiatan, bahkan bisa juga dengan bermain bersama ya. Itu sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan atau konflik di antara suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang kedua yaitu dengan cara pendekatan represif. Represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah ya. Misalkan contohnya penangkapan terhadap pelaku atau aktor dari kerusuhan atau yang menyebabkan permasalahan tersebut ya. Itu bagiannya aparat yang berwenang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Bisa juga dengan pembubaran paksa, misalkan adanya tawuran antar pelajar, antar warga misalkan, atau antar kelompok tertentu, maka sikap pembubaran ini merupakan hal yang sangat tepat untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar. Yang ketiga, pendekatan kuratif, yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Misalkan pendampingan bagi korban kerusuhan. Tentunya dengan adanya kerusuhan atau konflik di masyarakat bisa menyebabkan trauma gitu ya, di antara korban, baik itu anak-anak, orang tua, maupun warga itu sendiri, sehingga perlu sekali pendampingan, baik itu dari psikiater maupun pendampingan dalam hal
ingin keamanan dan kenyamanan. Bisa juga dengan melakukan perdamaian atau mediasi. Nah, menyelesaikan masalah dengan perdamaian atau mediasi ini adalah mengumpulkan beberapa pihak terkait yang menyebabkan terjadinya konflik, sehingga duduk bersama bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Bolehkah kamu membanggakan suku, bangsa, dan budaya daerah sendiri? Tentu saja boleh, tetapi jangan berlebihan, apalagi merendahkan budaya daerah lain. Sikap seperti itu dapat menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, kamu harus menghormati dan menghargai budaya daerah lain. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju serta disegani oleh bangsa lain. Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya dapat kamu terapkan melalui berbagai cara. Di antaranya, tidak menonjolkan suku bangsa sendiri. Jadi juga boleh bangga terhadap budaya atau suku sendiri, tapi jangan sampai berlebihan. Sikap ini yang dikenal dengan sikap primordialisme itu ya. Kita sikap kesukuan yang berlebihan. Tidak menjelek-jelekan suatu bangsa lain. Jangan sampai ya kita merasa bangsa atau suku yang paling baik, di satu sisi menjelek-jelekan suku bangsa yang lain. Itu harus dihindari. Itu masuk pada paham chauvinisme, atau bisa juga masuk pada paham etnosentrisme ya. Terus mau bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku bangsa lain. Ya, jangan sungkan kita memberikan pujian atau apresiasi terhadap keindahan atau budaya suku bangsa lain, supaya adanya saling menghormati, menghargai, dan mempelajari kesenian daerah lain sebagai salah upaya biar kita saling mengenal bahwa kebudayaan lain tentunya mempunyai kelebihan dan kurangnya masing-masing, sehingga dengan cara mempelajari dan mengenal lebih dalam, maka sedikit demi sedikit akan terciptanya keserasian atau keharmonian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tentunya dengan cara mengenal itu maka kita saling menyayangi dan saling mengasihi di antara sesama anak bangsa. Menyaksikan petunjuk kesenian daerah lain, ya ini salah satu juga sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman, yaitu menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Nah, itulah beberapa materi yang Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Bapak berharap kepada kalian teruslah belajar dengan semangat, mencari referensi buku maupun yang lainnya, supaya pemahaman kita terhadap materi yang dipelajari pada kali ini bisa lebih mendalam dan lebih paham. Bapak harapkan juga kita mempelajari keberagaman suku, bangsa, adat, budaya, dan lain sebagainya ini, itu harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya itu menerapkan sikap toleransi, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap saling menghormati dan menghargai. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.